Tahun-tahun berlalu. Sebuah perahu terbang hitam sudah memulai perjalanan pulangnya menuju kota Yulan. Di aula depan perahu terbang, Diking mengendarai perahu terbang dan mengamati serta merasakan kuartet. Luo Feng duduk di samping, mata bionik di alisnya terbuka, dan sambil mengamati jangkauan yang luas ke segala arah, dia juga sedikit malu. Sudah 700 tahun sejak saya datang ke kota Yulan, dan ini juga perburuan ketiga dengan Kaisar Qing. Tetapi, dao kehidupan dan kehancuran, saya masih belum dapat menerobos ke tahap awal Kaisar Dewa. Luo Feng menghela nafas diam-diam. 700 tahun adalah waktu yang lama, dan di benua asal, Luo Feng telah tumbuh dari dewa sejati abadi menjadi mampu membunuh Kaisar Yuan hanya dalam 500 tahun. Seperti dua jalan kehidupan dan kehancuran, saya dapat mencapai tahap awal Kaisar Dewa dengan sedikit kultivasi, tetapi keduanya harus menyatu. Tapi itu terlalu sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengkonsumsi beberapa harta kultivasi tambahan, dan dia juga memiliki mata kehidupan dan kehancuran, menyaksikan sejumlah besar bahan kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan juga memiliki beberapa harta seperti jantung keabadian, mata kehidupan dan kehancuran, dan menara bintang untuk membantunya berlatih, yang bisa disebut 1000 mil dalam sehari, tetapi dao kehidupan dan kehancuran terlalu luas. Saudara Luo Feng, awalnya saya berpikir bahwa jika saya menerobos ke tahap tengah Kaisar Dewa dalam perburuan ketiga, saya harus setara dengan kekuatan Anda. Emosi Diking masih cukup gelisah di samping, dan dia menghela nafas dengan emosi. Siapa sangka kekuatanmu adalah langkah besar lebih dekat daripada perburuan terakhir. Ini hanya penciptaan metode fisik. Kata Luo Feng. Metode fisikmu mengerikan. Kaisar Qing berseru. Saya baru saja mencapai tahap tengah Kaisar Dewa, dan kami berdua bergabung, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Luo Feng tersenyum. Ya. Dalam perburuan ketiga, mereka membunuh total 7 bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah tahap awal Kaisar Ilahi dan 1 bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah tahap menengah Kaisar Dewa. Kamu bertarung dengan binatang api itu secara langsung dengan tubuh fisikmu, menempati keuntungan yang luar biasa. Aku baru saja menyapu pertempuran untukmu, dan kamu membunuh binatang api itu di tengah Kaisar Dewa dengan paksa. Diking masih mengingat adegan itu dengan jelas. Luo Feng mengungkapkan metode fisik yang kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi skala berwarna darah, yang memiliki kemampuan pertahanan yang menakutkan. Binatang api menyerang tubuh Luo Feng, dan hanya ada beberapa retakan di baju besi skala di permukaan tubuhnya, dan dia dengan cepat pulih. Tetapi setiap kali Luo Feng memukul, binatang api itu memiliki luka besar di tubuhnya, dan Luo Feng menyeretnya dengan satu tangan dan menyerang dengan liar dengan tangan lainnya, dan ada lebih banyak gelombang darah yang bergulir dan menyapu, dan binatang api itu tidak bisa melarikan diri. Kaisar Qing hanya menggunakan gerakan tambahan dari formasi pedang, lapisan gula pada kue, dan memberikan beberapa pukulan keras kepada binatang api, dan Luo Feng benar-benar membunuh binatang api itu. Tubuh fisikku lebih rendah dari tahap tengah Kaisar Dewa, dan itu hanya sebanding. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Itu cukup, memang. Karena trik Luo Feng seperti membunuh musuh dan melindungi dirinya sendiri lebih halus, dan dengan bantuan dua harta rahasia, dia dapat menekan binatang api secara menyeluruh. Akan menakutkan untuk bisa hampir sama dengan tubuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Diking berkata dengan emosi. Keuntungan mereka adalah tubuh fisik, keuntungan kami adalah alam, dengan ranah Anda untuk memainkan tubuh fisik seperti itu, 1 lawan 1 dapat berburu kehidupan Hunyuan tingkat rendah tingkat menengah dari Kaisar Dewa. Umumnya, hanya ada 3 tim pemburu Kaisar Dewa tahap menengah, dan sebanyak 6 atau 7 orang yang tercerahkan Kaisar Dewa tahap menengah yang berpengalaman. Diking berkata, Anda mencari rumah buku rasa indah dan melihat langit berbintang yang melahap 2, sekarang kekuatannya sangat kuat di tahap tengah Kaisar Dewa. Diking memuji, dan suasana hatinya sangat rumit. Saya pikir saya telah menerobos dan menjadi Kaisar Dewa di tahap tengah, dan kali ini distribusi jarahan harus memenuhi syarat untuk 5 atau 5 poin. Ngomong-ngomong, kali ini, jarahan akan dibagi menjadi 3 atau 7 poin. Kata Diking.
Bukankah kamu mengatakan 5 atau 5 poin? Luo Feng menatapnya. Ketika tiba waktunya untuk berangkat, kedua belah pihak mengatakannya. Pada saat itu, Luo Feng juga meminjam beberapa kristal Hunyuan dari Kaisar Qing dan membeli diagram susunan harta karun rahasia, yang juga digunakan untuk membantu tubuh fisik ini. Aku tidak menyangka kamu akan sendirian membunuh kehidupan Hunyuan tingkat rendah tahap menengah dari Kaisar Dewa. Di Qing berkata, saya memanfaatkan perburuan terakhir kali, tetapi tidak kali ini. 3 atau 7 poin sudah cukup. Jika 2 atau 8 poin, dalam hal prestasi, Di Qing tidak hanya 1/5, dan 37 poin akan menempati 30%, Di Qing merasa itu sudah cukup. Luo Feng menatap mata Di Qing, memahami pikiran pihak lain, dan segera mengangguk sambil tersenyum. Oke, kalau begitu 3 atau 7 poin. Datang ke kota Yulan selama 700 tahun, meskipun dao kehidupan dan kehancuran belum mampu menjadi Kaisar Dewa pada tahap awal, tetapi dalam proses kultivasi, akumulasi Luo Feng masih semakin dalam, dan dia juga telah menciptakan beberapa metode rahasia hidup dan mati, di antaranya metode rahasia terkuat didasarkan pada sisik berwarna darah dari menara bintang sebagai templat, dan menyerap misteri tubuh pertempuran yang kuat di hati abadi, dan akhirnya menciptakan metode rahasia tubuh. Fisik ini, yang disebut tubuh laut darah abadi. Metode ini adalah pencapaian tertinggi di jalur kultivasi Luo Feng saat ini, dan tubuh fisiknya yang murni sebanding dengan kehidupan Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Saya hanya menggali sisik berwarna darah dari menara bintang dan beberapa misteri hati abadi untuk membuat metode seperti itu. Luo Feng sangat jelas, ketika alamku melangkah lebih jauh, metode tubuh fisik ini dapat terus disempurnakan. Di masa lalu, metode tubuh fisik harus diubah dengan bantuan tanpa bentuk dan non-gambar, tetapi sekarang tubuh fisik harus diwujudkan dengan sendirinya. Jalan hidup adalah mempelajari aspek ini secara menyeluruh, dan pencerahan Luo Feng juga mulus. Kecepatan pertumbuhan Luo Feng memang menakutkan. Di Qing, sebagai rekan satu tim Luo Feng, jelas merasakan kecepatan pertumbuhan Luo Feng. Baru 700 tahun sejak dia datang ke kota Yulan, dan kekuatannya sedikit lebih rendah dariku sejak awal, dan sekarang dia dianggap sangat kuat di antara pencerah kaisar ilahi tahap menengah. Jika dia melangkah lebih jauh, bukankah dia pencerah kaisar Dewa Tengah? Nenek moyang kedua negara hanya dengan tingkat kekuatan ini. Ini adalah segelintir bakat di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di Qing menghela nafas diam-diam. Di benua asal, dia sangat mempesona, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik besar dari banyak dunia sumber dan miliaran dunia, dia hanya bisa disebut satu dari sejuta. Di era reinkarnasi di dunia sumber, Kaisar Qing menjadi orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Dewa, yang tidak menakjubkan. Di kota Yulan, hanya ada puluhan ribu orang dengan kekuatan seperti itu, termasuk banyak orang tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Saya dapat dihitung sebagai satu dari 10.000 di alam suci 9 sungai, dan Luo Feng ini setidaknya satu dari 100 juta. Di Qing berkata diam-diam. Perahu terbang hitam terus terbang. Setelah Kaisar Qing mencapai tahap tengah Kaisar Dewa di Space Dao, kemampuannya untuk mengamati kekosongan juga sangat meningkat. Hah! Di Qing dengan hati-hati merasakan sekeliling, dunia sekitarnya normal, awan dan kabut menggulung di kejauhan, dan ada debu yang menyapu bumi. Kami telah jatuh ke dalam formasi. Kaisar Qing mengirim pesan ke Luo Feng. Luo Feng tidak bergerak di permukaan, tetapi dia waspada di dalam hatinya. Saya tidak melihat bahaya. Mata penghancur bionik Luo Feng juga mengamati. Ini adalah metode kekosongan yang sangat kuat, wajar jika kekosongannya berlebihan, dan saya tidak menyadarinya sampai saya jatuh ke dalam formasi. Saya segera berbalik dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kata Di Qing. Musuh tidak terburu-buru bergerak, hanya dengan sabar menunggu mereka terus masuk lebih dalam ke dalam formasi. Tetapi begitu Anda berbalik dan melarikan diri, musuh takut mereka akan segera menyerang. Wah, perahu terbang hitam itu tiba-tiba berbalik dan terbang cepat dengan kecepatan super tinggi. Weng. Ada juga susunan hantu besar yang muncul di sekitar perahu terbang, menutupi permukaan perahu terbang dengan lapisan cahaya pedang, dan cahaya pedang melilit perahu terbang dan melarikan diri, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Mereka mengetahuinya. Ini cukup perseptif.
Sebuah gambar besar muncul dari kehampaan, ruang lingkup gambar itu sangat luas, dan perahu terbang hitam yang dikemudikan Luo Feng dan yang lainnya adalah titik hitam kecil dalam gambar besar. Apakah kamu ingin melarikan diri dari harta rahasiaku? Cibiran datang dari seluruh kehampaan. SSSM. Sepasang telapak tangan tiba-tiba mengembun di langit di atas perahu terbang hitam, dan sepasang telapak tangan besar ini tiba-tiba meledak, dan misteri kehidupan meledak, merobek celah dalam gambar besar, dan perahu terbang hitam segera menukik keluar dari lukisan ini di sepanjang celah. Hah! Kelima sosok itu berdiri ke arah yang berbeda, melihat perahu terbang hitam yang telah melarikan diri. Ternyata itu adalah beberapa teman dari Lokakarya Trik. Perahu terbang hitam menghilang, dan Luo Feng dan Diking muncul dengan cukup sopan. Luo Feng juga mengamati 5 sosok yang menempati arah di kejauhan. Pertama kali 3 pasukan penyerbu utama mencoba mencuri harta mereka sendiri, itu adalah terakhir kalinya sarang bertemu dengan tim penjara adalah Wanying Xiaolo, dan kali ini mereka bertemu dengan bengkel trik. 3 kekuatan penyerbu utama itu sendiri dapat dianggap berurusan satu sama lain. Pemimpin bengkel penipu memiliki metode kultivasi yang sangat khusus, dia menyebut dirinya penguasa alam trik, dan metodenya sangat kejam, dan sebagian besar anggota di bawah komandonya seperti ini. Luo Feng secara alami mengetahui beberapa informasi umum tentang bengkel trik. Kaisar King, formasi pedangmu, dan tangan besar yang baru saja lolos dari gambar harta karun rahasia, sepertinya keduanya telah mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Kelima sosok itu memandang Luo Feng dan mereka. Kamu datang sesuai aturan? Kata Diking. Fakta bahwa Anda dapat melarikan diri dari penyergapan sudah menjadi bukti kekuatan Anda. Membayar biaya sesuai aturan dianggap sebagai biaya kesulitan tim penyerbu. Tidak mudah untuk berurusan dengan mereka berdua. Seorang sosok tinggi berkata, ambil biaya dan biarkan mereka pergi. Kaisar King dan Luo Feng sama-sama berada di tahap awal Kaisar Dewa di masa lalu dalam intelijen, dan bahkan jika mereka menerobos ke tahap tengah Kaisar Dewa, mereka baru saja menerobos untuk waktu yang lama, dan akumulasinya tidak dalam. Seorang pria dingin dengan garis vertikal berwarna darah di alisnya, dia berkata, 5 Kaisar Dewa kami telah bekerja sama untuk waktu yang lama di tahap tengah, dan kami memiliki pengalaman yang kaya, dan kami memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Keduanya berasal dari dunia sumber, dan bahkan jika mereka dihancurkan, mereka mungkin masih memiliki klon. Dunia sumber keluar. Terkadang ada beberapa harta yang sangat istimewa, dan ketika kita menangkapnya, kita menghasilkan banyak uang. Pria dingin itu mengirimkan. Begitu kata-kata ini keluar, 4 lainnya tergerak. Ya. Dibandingkan dengan persediaan ratusan juta dunia, pembangkit tenaga listrik dunia sumber telah memperoleh lebih banyak sumber daya, seperti sisa-sisa kehidupan khusus, harta rahasia bawaan dan hal-hal lainnya, dan bahkan beberapa harta yang dipertukarkan di ruang tak terbatas, yang semuanya didambakan oleh ratusan juta pembangkit tenaga listrik dunia. Kaisar Luo Feng King sangat waspada. Aturan? Di luar kota Yulan, tidak ada aturan. Pria dingin itu tersenyum dingin, kalian berdua harus mati hari ini. Suara itu jatuh. Ada hujan hitam, dan hujan hitam menutupi area luas yang tak ada habisnya di sekitarnya, dan gambar besar di area yang luas ini muncul kembali, menyelimuti Luo Feng dan Diking lagi. Mereka akan membunuh kita. Wajah Diking sangat berubah, dan ada kegilaan di matanya. Saat bertemu perampok, tidak semua orang mengikuti aturan. Begitu Anda tidak mengikuti aturan, itu adalah hukum telanjang hutan. Diking, aku akan berurusan dengan 4, dan kamu berurusan dengan 1. Ada niat membunuh yang dingin di mata Luo Feng. Gambar besar itu menyelimuti hamparan tak berujung, dan kelima sosok itu semuanya bergabung ke dalam gambar dalam sekejap, menghilang. Dan hujan hitam mengguyur, dan bahkan ada kabut putih yang berkembang biak. Kabut putih ini menyebabkan suhu turun secara dramatis, ke tingkat yang luar biasa. Konyol! Luo Feng mencibir. Tubuhnya bergetar, dan itu menjadi agung dan besar, dan tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal baju besi skala berwarna darah, dan lapisan baju besi skala berwarna darah menutupi setiap bagian tubuhnya, dan ada lautan darah yang luas dan tak berujung yang menyebar di bawah kaki Luo Feng. Di tubuh Luo Feng, ada susunan harta karun rahasia. Ini adalah salah satu dari 2 harta rahasia yang diandalkan Luo Feng dalam pertempurannya saat ini,
Peta kesengsaraan kehidupan dan kehancuran. Sebelum perburuan ini, Luo Feng dan Kaisar Qing meminjam 300.000 kristal Hunyuan, ditambah peta formasi yang dibeli oleh poin mereka sendiri yang tersisa, yang berisi misteri kombinasi penghancuran kehidupan di tingkat selanjutnya dari Kaisar Dewa. Tujuan membeli diagram array ini adalah untuk membantu tubuh fisik sendiri, tubuh laut darah abadi. Ledakan. Operasi array. Lautan darah yang tak berujung dan bergejolak menjadi lebih nakal dan marah. Dan dengan bantuan peta array, itu langsung menyapu ratusan juta kilometer, membuat area yang ditutupi oleh gambar besar itu menjadi dunia berwarna darah. Dunia berwarna darah ini, di bawah ini adalah gelombang darah yang tak ada habisnya. Di atas adalah kabut darah yang tak ada habisnya. Itu adalah diagram kesengsaraan kehidupan dan pemusnahan, yang dikombinasikan dengan tubuh laut darah abadinya sendiri, dan Luo Feng menemukan trik domain skala besar, langit dan bumi laut darah. Lautan darah ada di sekelilingnya, dan area yang luas adalah bagian dari tubuhnya. Lautan darah Luo Feng, penuh dengan vitalitas tak berujung, menghancurkan gambar yang layu dan membusuk, dan 3 kekuatan alam hujan dan kabut putih. Gambaran besar runtuh di bawah kekuatan absolut. Hujan hitam, bagaimanapun, mengandung toksisitas dan permeabilitas yang mengerikan. Namun, vitalitas tubuh Luo Feng lebih kuat, dan kemampuan pemulihannya juga kuat, jadi dia secara paksa mengkonsumsi 1 bagian lautan darah, dan 10 bagian hujan hitam. Mendengus hujan hitam dengan cepat runtuh. Kabut putih mengandung rasa dingin yang ekstrim, tetapi tidak bisa membekukan lautan darah. Lautan darah sangat luas dan deras, hujan hitam hanyut, kabut putih tertutup, dan gambar-gambar besar itu robek dan compang-camping. Tidak baik. Saya punya banyak masalah. Saat gambar besar itu compang-camping, kelima sosok itu dipaksa untuk muncul, dan mereka menunjukkan keterkejutan, mengetahui bahwa mereka telah menendang pelat besi. Anda harus tahu bahwa trik domain ini dilakukan oleh 3 dari mereka, tetapi sekarang mereka telah ditekan oleh Luo Feng sendiri, dan ada celah di lapangan, dapat dilihat bahwa Luo Feng ini tidak mudah dipusingkan. Hanya karena Anda pandai dalam sesuatu tidak berarti Anda pandai dalam hal lain. Karena kamu telah melakukannya, kamu tidak bisa mundur. Bunuh mereka. Bagaimanapun, kelima ini juga berada di level pencerahan Kaisar Dewa tahap menengah, jadi mereka secara alami sangat percaya diri. Hancurkan yang lemah dulu. Sosok berjubah putih memandang Kaisar Qing, dan dalam sekejap, cahaya tak berujung muncul, dan cahaya itu bersinar pada saat yang sama saat menyentuh Kaisar Qing. Pikirkan saya sedang mencari Wonderful Taste Book House dan menonton Devour 2. Kaisar Qing berubah menjadi susunan pedang dalam sekejap. Dia juga memiliki pengetahuan diri, ruang lingkup formasi pedang menyempit, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan sosok berjubah putih ini. Lawanmu adalah aku. Tubuh Luo Feng megah, dan dengan teriakan keras, gelombang darah tak berujung sangat kuat, berdampak ke segala arah, dan juga menyapu ke arah 5 musuh besar. Karena kamu mencari kematian untuk memenuhimu. Pria dingin itu menatap Luo Feng, tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Awan berlumpur hitam ini menghilang dengan aneh di kejauhan, tetapi muncul di permukaan tubuh Luo Feng. Di tubuh agung Luo Feng, pada baju besi skala berwarna darah di permukaan tubuhnya, jejak lumpur hitam merembes keluar. Kekuatan ini? Luo Feng merasa bahwa kemampuan infiltrasi beracun dari lumpur hitam ini adalah versi evolusi dari hujan hitam sebelumnya, yang jauh lebih menakutkan. Tapi tubuh fisik Luo Feng akhirnya diciptakan dengan mengacu pada sisik berwarna darah di hati abadi menara bintang. Karakteristik terbesar dari dagingnya adalah bahwa ia abadi. Mengapa tubuhnya begitu sulit untuk ditembus? Pria dingin itu merasakan wabah eksplosif yang tak tertandingi, dan saat terkikis, dia sendiri terus-menerus mengkonsumsi. Itu masih perlu dibunuh secara langsung. Kabut putih tak berujung mengembun di udara, berubah menjadi makhluk es raksasa yang sama megahnya. Makhluk es ini tingginya mirip dengan Luo Feng, dengan 2 kepala dan 8 lengan, sepenuhnya terbuat dari es, dan sangat jernih dan indah di bawah cahaya. Dia sudah bergegas di depan Luo Feng dalam sekejap, menyerang dengan 8 tangan pada saat yang sama. Rusak! Luo Feng membentuk tinju dengan kedua tangan, mengenakan sarung tangan harta karun rahasia di kedua tangan, dan gagal meledak pada saat yang bersamaan. Gemuruh!
Luo Feng tidak peduli dengan arah serangan 8 lengan lawan, dan membombardir ke depan dengan tinjunya, dan dunia ke arah pemboman dihancurkan dan bergetar, secara paksa menghancurkan 4 lengan yang ingin memblokir, dan akhirnya membombardir dada makhluk es itu, menyebabkan dadanya diledakkan keluar dari lubang besar. Dan makhluk es itu juga terbang terbalik di bawah dampak yang menakutkan ini. Dia sangat ganas dalam pertempuran. Adegan ini mengejutkan 5 pembangkit tenaga listrik bengkel trik. Setiap pembudidaya memiliki kekuatannya sendiri, dan bidang keahliannya tidak berarti dia juga pandai dalam aspek lain. Pertarungan jarak dekat domain skala besar Luo Feng dianggap sangat kuat di antara dewa-dewa tercerahkan tahap menengah. Bekerja sama melawannya. Bunuh dia. Lumpur hitam selalu menembus permukaan tubuh Luo Feng yang menjulang tinggi. Makhluk es itu menderita luka di dadanya, dan es dengan cepat sembuh dan kembali normal. Bergegas ke Luo Feng dalam satu langkah, sangat galak, dan dia tidak takut mati. Ada juga pita biru yang berterbangan, pita biru ini menyelimuti kehampaan yang luas, mengikat Luo Feng dari segala arah, Luo Feng tidak bisa bersembunyi. Ada juga ular darah besar yang tiba-tiba muncul, dan tubuh lembut ular besar ini melilit kaki dan pinggang kanan Luo Feng dalam sekejap, dan kekuatan menakutkan ini membuat Luo Feng juga merasakan sedikit rasa sakit. Hah! Luo Feng berjuang keras saat ini, tetapi pita biru itu terlalu ulet, itu harus menjadi harta rahasia yang sangat kuat, dan Luo Feng tidak bisa berjuang. Klik! Di bawah pencekikan ular besar itu, ada beberapa retakan pada sisik berwarna darah di tubuh Luo Feng, tetapi mereka pulih dalam sekejap mata. Di bawah pengepungan keempatnya, tubuh Luo Feng masih bisa melawan. Dia tangguh, tidak rusak. Namun, dia juga tidak bisa menahannya, dan menekan dan memenjarakannya dan perlahan membunuhnya. 4 pembangkit tenaga listrik dari Trick Workshop langsung berkomunikasi satu sama lain. Diking, yang bertarung dengan musuh besar lainnya di kejauhan, memperhatikan pemandangan ini dari jauh, dan memang sedikit khawatir. Masih terlalu sulit untuk memiliki 1 musuh dan 4 musuh, dan masih terlalu sulit bagi 4 orang dari bengkel trik untuk bersatu. Meskipun dia khawatir, Diking tidak panik. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari dunia sumber, dan bahkan jika mereka mati di sini hari ini, mereka masih memiliki klon. Luo Feng menahan diri dan tidak bisa menahan, tetapi tertawa, menurutmu ini tubuhku yang sebenarnya. Luo Feng memandang mereka sambil tertawa, metode tubuh fisik yang saya ciptakan sendiri, saya menamainya tubuh laut darah abadi. Bagaimana menurutmu? Mengapa disebut demikian? Ketika 5 pembangkit tenaga listrik bengkel trik mendengar ini, mereka semua segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena lautan darah adalah tubuhku yang sebenarnya. Luo Feng tertawa, dan tubuh agung ini langsung runtuh dan bubar, berubah menjadi gelombang darah dan berguling ke lautan darah tak berujung yang bahkan lebih telanjang. Ya! Tubuh laut darah abadi, laut darah tak berujung menempati 80% cadangan energi, dan tubuh daging kental hanya 2% dari cadangan energi. Selain itu, tubuh dapat diubah menjadi 2 keadaan kapan saja, lautan darah dan tubuh fisik, yang merupakan keabadian yang sebenarnya. Hah! 4 pembangkit tenaga listrik yang dikepung oleh Trick Fang sedikit linglung, dan sosok menjulang tinggi yang dikepung oleh mereka berubah menjadi gelombang darah dan bergabung menjadi lautan darah yang tak berujung. Bagaimana kamu bertarung sekarang? Ledakan. Lautan darah terbalik, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Kesengsaraan pertama dari diagram arai harta karun rahasia, diagram kesengsaraan kehidupan dan pemusnahan, penjara kehidupan dan pemusnahan. Pada inti lautan darah tak berujung yang luas, itu adalah mata lautan darah, dan sekarang dengan susunan harta karun rahasia, mata lautan darah secara alami membentuk penjara spasial di dalamnya. Penjara itu sekarang diselimuti lumpur hitam besar. Lumpur hitam berubah menjadi pria yang dingin. Apa ini? Pria suram itu melihat sekeliling. Ini adalah penjara spasial yang terbentuk di dalam mata lautan darah, benar-benar terputus dari dunia luar. Ada kekuatan hidup yang mengalir, tidak pernah berhenti, dan akan terus melelahkan musuh. Lebih baik memotong salah satu jarinya daripada melukai 10 jarinya. Sosok Luo Feng terwujud di penjara, yang pertama akan membunuhmu dulu. Luo Feng juga sadar diri, tubuh laut darah abadinya bekerja sama dengan penjara diagram formasi, dan dia hanya berani memenjarakan 1 musuh,
jika dia memenjarakan terlalu banyak musuh, mudah untuk melewatkan dan dibunuh oleh musuh dari penjara. Hanya memenjarakan satu Luo Feng adalah masalah besar. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Pria suram itu berkata, mengamati sekelilingnya. Di bawah operasi formasi, rantai yang dibentuk oleh kondensasi kekuatan hidup muncul dari udara tipis, secara alami mengunci pria dingin itu, dan pria dingin itu tidak bisa menahan sama sekali. Kekuatannya di atas saya, dan saya tidak bisa mengambil risiko. Pria dingin itu tahu ada yang tidak beres, dan segera berpikir untuk menggunakan benda yang menyelamatkan nyawa. Pesawat. Wen Yin dan pria dingin itu kabur dalam sekejap, melepaskan diri dari keterikatan rantai, dan langsung menghantam penjara luar angkasa. Meskipun penjara spasial ini mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, penjara itu masih ditembus dalam sekejap, tetapi langsung menabrak dinding mata lautan darah. Mata lautan darah adalah inti dari tubuh laut darah abadi, seperti klon langit dan bumi dari dunia batin Luo Feng juga diintegrasikan menjadi satu, memperkuat mata lautan darah. Ledakan. Pria dingin kosong itu menghantam dinding iblis mata darah, dan setelah menembus 3 lantai berturut-turut, momentumnya sudah habis. Harta rahasia ini pandai menerbangkan perisai, yang lebih rendah dalam menembus koin ajaib luar angkasa, dan setelah terus-menerus menembus lengan iblis 3 dari mata lautan darah penjara luar angkasa, ia tidak bisa lagi melarikan diri. Apa? Pria dingin itu menyesali saat ini, menyesali bahwa dia telah membeli terlalu sedikit barang yang menyelamatkan nyawa. Dia merasa bahwa keamanan berakting dengan 4 teman masih sangat tinggi, dan itu cukup untuk memiliki hal yang menyelamatkan nyawa. Sepertinya kamu tidak melarikan diri. Penjara luar angkasa yang pulih dengan cepat menyelimuti sosok pria dingin Luo Feng yang terwujud dalam sekejap, dan menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar akan mati hari ini. Selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Pria dingin itu ditahan oleh rantai yang terkondensasi dari udara tipis lagi, dan tubuhnya dimakan oleh kekuatan kehidupan, dan dia tidak bisa menahan panik. Jika kamu membiarkanku pergi, semua harta di tubuhku dapat diberikan kepadamu. Lelucon, kamu sudah mati, bukankah harta karun itu milikku? Luo Feng menatapnya. Aku punya banyak teman di bengkel trik, dan jika kamu membunuhku, aku akan memiliki banyak permusuhan yang hebat. Pria dingin itu bahkan berkata, maksudmu kamu hanya bisa membunuhku, aku tidak bisa membunuhmu? Saat Luo Feng berbicara, pencekikan penjara hidup dan mati ini tidak melambat sama sekali, terus-menerus menghabiskan tubuh fisiknya. Energi tubuh pria dingin itu semakin berkurang. Tidak, pria dingin itu cemas, dan pada saat yang sama dia berkomunikasi dengan keempat temannya. 4 pembangkit tenaga listrik trickster lainnya sedikit bingung, dan lautan darah yang tak ada habisnya sangat besar, dan salah satu teman mereka di penjara. Lautan darah ini adalah tubuhnya, dia harus memiliki ruang internal, dan dia pandai memenjarakan musuh. Keempat pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat menemukan mata laut darah di lautan darah yang luas. Selamatkan aku tidak bisa melarikan diri dengan benda penyelamat hidupku. Bantu aku. Para sahabat berteriak minta tolong, dan keempat orang kuat itu terkejut. Luo Feng, belum lama kamu datang ke kota Yulan, jika kamu membunuh Kumo, tuannya, teman-temannya pasti akan menargetkanmu. Makhluk es berbicara. Jika kamu membunuhnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi demi wajah. Ular besar itu juga berkata dengan dingin. Hahaha. Lautan darah yang tak berujung tertawa, aku masih takut permusuhan di antara pembangkit tenaga listrik dunia. Jika Anda ingin membunuh, saya ingin melihat siapa yang takut pada akhirnya.